Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Siapakah yang sungguh hadir ketika keadilan terasa jauh di dunia yang penuh dengan perjanjian, hukum, dan institusi global? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Selasa 23 Desember 2025, Pekan Advent keempat, antifon O dengan suara di ujung, O Emmanuel, Allah beserta kita. Pertama-tama kita gali kata-kata terpilih dari bacaan hari ini. Dalam Maleakhi bab 3 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Utusanku dalam bahasa Ibrani adalah malak dengan makna dasar utusan resmi, pembawa mandat yang bertindak bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama otoritas pengutusnya. Dalam konteks iman, Allah tidak tinggal jauh. Ia mengutus, dan dengan pengutusan itu, ia menjadi dekat. Sementara itu, dalam konteks kelahiran Yohanes Pembaptis, dalam Lukas bab 1 ayat 66 disebutkan, menjadi apakah anak ini nanti? Tangan Tuhan menyertai dia. Istilah Yunani penting di dalam ayat ini adalah kerkyrio, dengan makna dasarnya kehadiran aktif Allah, bukan simbolis, melainkan nyata dalam dinamika hidup manusia sepanjang zaman. Adapun keterhubungan istilah Ibrani dan Yunani yang dipilih, malak dalam bahasa Ibrani menegaskan pengutusan, sementara itu kerkyrio menegaskan penyertaan. Allah tidak hanya mengutus dari kejauhan, tetapi hadir dan bekerja dalam perjalanan hidup umat manusia. Inilah yang dipadatkan gereja dalam satu nama yang sangat terkenal, Immanuel, yang berarti Allah yang tidak absen dari dunia. Lalu di mana letak tradisi sucinya? Dalam tradisi suci, O Emmanuel selalu ditempatkan pada tanggal 23 Desember sebagai puncak harapan Advent. Gereja mengimani bahwa Allah tidak hanya memberi ketentuan-ketentuan hukum melalui sabdanya, tetapi yang lebih penting, Allah masuk hadir ke dalam sejarah dinamika umat manusia. Kristus bukan sekadar norma ilahi, melainkan pribadi yang hadir, menyertai umat manusia sampai ke akar realitasnya. Sebagai paduan praktis sehari-hari, menjelang Natal, kita diajak bertanya pada diri kita masing-masing, apakah keadilan
hanya kita pahami sebagai sistem dan aturan, ataukah kita mengupayakan kehadiran nyata bagi mereka yang terpinggirkan dan lebih luasnya bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Praktek Advent hari ini hadirlah secara nyata dengan mendengar, menemani, dan peduli, sebab kehadiran sering lebih bermakna daripada argumen. Sebagai sharing pengalaman iman pribadi, sebagai seorang dosen hukum internasional dan sekaligus sejak tanggal 1 April 2010, saya dipercaya sebagai guru besar hukum internasional. Saya terbiasa berbicara tentang hal berikut ini: kedaulatan perjanjian internasional dan mekanisme global, atau konsep-konsep yang serupa dengan itu. Namun ada satu pengalaman yang sangat personal bagi saya ketika pengukuhan saya sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 21 Juli 2011. Di antara para tamu undangan terhormat hadir Kardinal Julius Riyadi Darmoatmojo dengan jubah kardinalnya. Saat itu saya menyadari benar, di tengah simbol akademik dan institusi, kehadiran kardinal yang aktif dalam dialog lintas iman dan budaya mengingatkan diri saya bahwa ilmu hukum tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya. Seperti makna Immanuel, ilmu hukum dipanggil bukan hanya untuk mengatur, tetapi menyertai manusia dalam perjuangan keadilan. Sebagai refleksi, di puncak Advent ini, kita masing-masing diajak untuk merenungkan bahwa Allah tidak datang hanya sebagai hakim tertinggi, tetapi Allah hadir sebagai dengan kehadirannya yang nyata dalam dunia internasional yang sering terasa dingin dan impersonal. Iman akan Immanuel menantang kita untuk menghadirkan hukum sebagai sarana keadilan yang berwajah manusiawi. Menjelang Natal, pertanyaan sederhana namun mendalam: di manakah Allah menjadi nyata melalui kehadiran kita? Sebagai penutup, jika renungan ini membantu Anda melihat Alkitab dari sudut pandang yang lebih luas sesuai dengan profesi dan pekerjaan masing-masing, silakan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang menemukan makna tersembunyi dalam sabda Tuhan. Tulis refleksi Anda di kolom komentar. Saya juga mempunyai 2 channel lain, yakni Inspirasi Paus Leo pertama sampai ke-14, dan yang lainnya Living Hope with Guspri. Link ada di
deskripsi. Terima kasih, salam sehat.